Saya ingin berikan satu rahasia. Tapi ini antara kita saja. Jangan dibagi ya. Baik. Banyak amalan yang pernah dikerjakan semasa Nabi SAW hidup. Tapi ada satu amalan yang saat itu dikerjakan bisa merubah keadaan masyarakat, bahkan mengubah dunia, berperadaban, dan melahirkan pengetahuan yang sangat dahsyat. Karena tadi semangatnya luar biasa Ustaz Fauzia sampaikan, maka saya akan coba tarik satu amalan ini saja yang saya yakin dari sini Padang Panjang akan berubah dan menginspirasi dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya tambahkan, dari sini itu pernah lahir juga salah satu guru kami. Saya datang ke sini untuk menepati janji, sekaligus juga menunjukkan adab seorang murid kepada guru yang telah mengajar. Walaupun mungkin hanya 1 semester, tapi tetap beliau guru saya. Profesor Fauzan pernah mengajarkan saya ilmu balaghah sebelum saya berangkat ke Tripoli, Libya. Dan saya datang kemari salah satunya sebagai bagian dari doa kami untuk beliau. Mudah-mudahan pesantren ini insya Allah tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sepeninggal beliau, dan mudah-mudahan husnul khatimah dengan mendapatkan pahala yang mengalir untuk beliau insya Allah. Baik, amalan dimaksud Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Saya ulang, amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Banyak amalan disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan amal soleh. Dan ini kunci-kunci surga. Kunci surga bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya, selain punya iman, maka iman itu harus dirangkai dengan amal soleh. Karena itu semua pintu-pintu surga itu, yang bahkan 8 disebutkan, itu disandingkan dengan nama amalannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman dalam jiwanya, kemudian dia buktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal soleh. Jikalau orang punya iman itu, iman dia akan membimbing ia untuk mengerjakan amal soleh, bukan amal salah. Pejabat yang beriman, maka imannya akan mendorong dia untuk berbuat kebaikan, amal soleh. Pedagang yang beriman, maka imannya akan membimbing dia untuk mengerjakan amal soleh. Maka mustahil ada pedagang beriman bisa menipu. Mustahil ada pejabat beriman bisa korupsi. Mustahil ada santri beriman bisa mencontek. Karena ketika imannya itu hadir, maka iman akan memberikan dorongan pada jiwanya, kerjakan yang saleh. Silahkan cek Quran misalnya surah kedua ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua ayat 172. Ketika Allah menyebutkan kalimat umum tanpa iman, bahasanya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei semua manusia, kalau kamu hendak kerja, silakan kerja, tempuh dengan cara yang halal untuk mendapatkan kebutuhan hidup, dan dari yang halal berikan yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Halal disebutkan, thayyib disebutkan. Tapi ketika mengkhitab, menyampaikan pada orang beriman, dibuang kalimat halalnya, dijamakkan thayyibnya. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang merasa punya iman, dipanggil dengan huruf ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Yaitu satu-satunya huruf nida panggilan yang memanggil orang dekat, orang menengah, orang jauh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang punya iman, baik kalian dekat denganku, menengah dariku, jauh dariku, sepanjang masih punya iman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, fungsinya taukid. Haknya tanbih untuk peringatan. Kata Allah, saya tegaskan, saya serius, saya peringatkan. Alladzina amanu, semua yang punya iman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalimat ini ismun mausulun yadullu alal ammiyah,
Kata sambung, konjungsi menunjuk kepada semua hal yang sifatnya luas. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kata Allah, sepanjang masih punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan bekerja, silakan cari makan. Orang beriman pun mesti kerja, cari makan. Tapi yang dahsyat, kalimat halalnya dibuang. Saat menyebut manusia, ya ayuhan nas, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Sifatnya umum untuk semuanya. Beriman, tak beriman, masih umum. Silahkan cari makan, halalnya disebutkan, halalan thayyiban. Tapi untuk orang beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa kalimat halalnya dibuang? Maka dijawab oleh para ulama, karena orang yang punya iman itu, imannya otomatis akan mengarahkan ia pada yang halal. Tidak perlu kalimat halal lagi. Kalau ada orang beriman masih mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Ada yang keliru dengan imannya. La yasriqul mu'min 'indama yasriq fa huwa mu'min. Mustahil orang yang punya iman bisa mencuri, bisa korupsi, bisa nyogok, bisa mencontek, bisa bermaksiat. Saat bermaksiat itu masih ada iman dalam dirinya. Karena itu hadirin sekalian, kalimat pertama yang penting dihadirkan dalam diri kita, iman itu pasti akan membimbing pelakunya, pemiliknya, untuk mengerjakan banyak amal saleh. Kalau pasekdanya beriman, wali kotanya beriman, pejabatnya semua beriman, Masya Allah, mustahil tangannya akan menggerakkan kepada maksiat. Mustahil jemarinya, tangan yang biasa dipakai tahiyat, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, tangan orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Pak Sekda, ini ada proyek Pak, tolong ditandatangan. Lihat, maaf, ini ada kesalahan, perbaiki dulu. Tapi fee-nya besar Pak, ada 100 juta nih. Coba lihat, maaf, ini jari-jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat, tolong kembalikan. Masya Allah. Tapi Pak Sekda, katanya kalau ditolak fee-nya nambah 1 miliar. Coba lihat. Sebentar, saya istikharah dulu deh. Ada istikharah dalam berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang beriman, semuanya amal saleh. Karena itu semua pintu surga dibuka dengan amal saleh. Kitabus Siyam, kitab tentang puasa dalam Sahih Al-Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Ada di surga pintu surga. Di antaranya ada pintu namanya ar-rayyan. Ar-rayyan dikhususkan bagi orang-orang yang senang puasa. Ada pintu surga namanya babut tahajud, untuk orang yang senang tahajud. Ada pintu surga babus sedekah, untuk orang yang senang sedekah. Semuanya banyak, ada 8 pintu surga. Tapi saya ingin berikan pada Anda satu informasi. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, dia bukan hanya bisa merubah dunia, mengguncang peradaban, tapi juga bisa menjadikan pelakunya masuk surga dari semua pintu surga ini. Dan dikunjungi oleh semua malaikat. Bahkan kalimat Qur'annya, surah ke-13, ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jika Anda mampu mengerjakan amalan ini, maka malaikat akan mengunjungi Anda dari semua pintu-pintu surga yang ada. Datang malaikat A, datang malaikat B, datang malaikat C. Dan kalimat pertamanya, ia mengatakan, selamat, selamat. Anda telah sabar mengerjakan amalan itu saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat paling indah yang tidak pernah terasakan, tertatap, terdengar sebelumnya. Apa amalan itu? Secara cepat, amalan itu dimulai dengan mendekat dan mencintai Al-Quran. 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 Demi Allah saya katakan, silahkan perhatikan, saat Al-Quran diturunkan, masyarakat di sekitaran Nabi itu disebut dengan satu sifat yang sekarang masih dikenal. Kumpulan dari semua sifat-sifat buruk. Disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah, jahlun bodoh. Jahalatun berkumpul kebodohan. Jahiliyatun pakai sifat, ya nisbah tambah sifat di ujungnya. Sudah berkumpul banyak sifat bodohnya, banyak sifat buruknya, tidak kenal baik. Jadi kalau bapak ibu ingin mencari penipu, di situ paling komplit jahiliyah. Kalau
ingin mencari perampok, jahiliyah paling profesional. Sekampung perampok semua buka Polres. Sekampung. Ada kampung namanya Gifar, tokohnya Jundub bin Junada. Sekampung itu rampok semua isinya. Pemabuk, Allahu Akbar. Pemabuk paling sedikit. Pemabuk pemula, bukan profesional. Pemabuk pemula itu paling sedikit 5 kali dalam sehari mabuknya. Jahiliyah. Jadi kalau orang sekarang masih ada yang mabuk, dia telat. Dia ketinggalan dan tidak profesional karena masih kalah sama jahiliyah. Kalau sekarang ada perampok, sekarang ada pembegal, dia telat karena ketinggalan sama jahiliyah dan kalah jauh. Kanannya Romawi, menjulang tinggi punya peradaban. Allahu Akbar. Zaman Romawi sudah ada spa. Sampai sekarang peninggalan-peninggalannya masih bisa didapati. Adik-adik nanti kalau sudah lulus dari sini, ayo keluar belajar. Balik lagi Padang Panjang, amalkan ilmunya. Ada yang kuliah ke Libya, main ke Leptis Magna, seberang dikit ke Itali. Sedikit saja. Hanya naik kapal sedikit, $50 sampai Itali. Tapi puncaknya di Leptis Magna itu, wilayah Tripoli Libya, ada peninggalan Romawi. Dari patung-patung, perpustakaan lama, ada tempat spa, ada salonnya, ada tempat pesta, masrahiyah, balai seninya, luar biasa dahsyatnya. Sampai sekarang masih ada ribuan tahun yang lalu. Sampai ada sekarang. Dahsyat peradabannya. Yang paling luar biasa, apakah Al-Quran diturunkan di Romawi? Tidak. Di kiri ada Persia. Peradaban, pengetahuan, ilmu kumpul. Imperium Romawi lawan kekaisaran Persia. Diapit dua-duanya. Ini Romawi, ini Persia. Di mana Mekah? Di mana Hijaz? Di mana pusat masyarakat jahiliyah? Tidak di Romawi, tidak di Persia, di bawah nih. Yang paling dasar. Tidak dikenal oleh peradaban. Tidak punya akses dengan peradaban. Jauh dari kemewahan. Jauh dari keberhasilan. Bawah, rendah, dan puncak kriminalitas ada di situ. Allah tidak menurunkan tongkatnya Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah jahiliyah. Allah tidak menurunkan mukjizat tangan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Sentuh, masaha, sentuh. Yang disentuh, masihun. Disentuh, sembuh penyakit. Nabi Isa sakit gigi, sentuh, sembuh. Nabi Isa ada yang buta, sentuh, sembuh. Nabi Isa kolera, sentuh, sembuh. Al-Masih. Pokoknya saat itu dokter bangkrut lah. Habis semuanya. Tapi Allah tak berikan mukjizat Nabi Isa. Bukan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang paling dahsyat, diturunkan satu mukjizat yang saat turun mengangkat nilai-nilai jahiliyah itu hilang ke permukaan, habis, naikkan, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, bahkan naik jadi peradaban terhebat di muka bumi. Status jahiliyah ditanggalkan oleh Allah, diganti dengan khairu ummah. Khairu ummah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang pernah lahir di bumi dalam kalangan manusia. Bayangkan, dari status jahiliyah naik status jadi khairu ummah. Maaf ya, yang ngupdate statusnya Allah, bukan manusia. Diupdate oleh Allah dalam Al-Quran. Beda dengan orang masa sekarang, dikit-dikit update. Masya Allah. Padang Panjang macet ya. Klik. Tunggu komen, dilihat lagi, capek. Besok ujian ya, klik, update. Ini menarik, yang update Allah. Dulu jahiliyah, sekarang khairu ummah. Khair itu puncak nilai-nilai kebaikan, disebut dengan khair. Ada 5 nama baik dalam Al-Quran. 1 Thayyib, Quran surah 2 ayat 168. 2 Khair, Quran surah ketiga ayat 110. 3 Ma'ruf, Quran surah ketiga ayat 104. 4 Ihsan, Quran surah ke-46 ayat 15. Kalimat salih, Quran surah 7 ayat 189. Tidak pernah disebutkan dengan khair kecuali menunjuk pada sifat-sifat yang mulia. Jadi kalau ada orang jujur, zaman itu setelah turun Al-Quran jadi orang paling jujur. Kalau ada orang sabar, zaman itu jadi yang paling sabar.
Kalau ada orang tawadhu zaman itu, jadi orang yang paling tawadhu. Tidak ada semuanya kecuali ahli Quran yang diturunkan Al-Quran pada masyarakat itu. Dahsyatnya, sepeninggal Nabi SAW, silakan Anda cek. Semua sahabat yang menyebar ke muka bumi membawa nilai kemajuan, peradaban, dan kesejahteraan dimanapun ia tinggal, termasuk Nusantara. Maka sekarang kita penting hadirkan. Dan banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran sekarang ini tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Bahkan seperti yang dikhawatirkan Nabi, akan tiba di masa nanti orang-orang berinteraksi dengan Quran hanya interaksi mahjura, kaku interaksinya. Hanya menjadi bacaan, kadang-kadang koleksi, disimpan di ruangan depan, ada yang dimasukkan lemari, begitu dibutuhkan baru diambil. Apa yang diinginkan dalam Al-Quran sampai bisa merubah masyarakat menjadi dahsyat? Turunkan ayat-ayatnya, turunkan jenisnya. Di situ saya akan kisahkan bagaimana Spanyol bisa maju, bagaimana dibawa ke Nusantara, dan nanti saya akan kisahkan setelah ini kenapa kita bisa mundur, dan itu semua dikembangkan di Barat. Jangan salahkan Baratnya, karena mereka berani mempraktikkan, kita hanya membanggakan teori-teori di masa lalu. Yuk kita lihat pelan-pelan. Saya akan mulai serius sekarang. Ini baru mukaddimah nih. Baik, saya mau tanya sebentar, sampai jam berapa kita? Oh, baik. Silakan insya Allah ya. Anda sampai jam 8 di sini, saya setengah 7 pulang. Saya mau ke Bukit Tinggi. Baik, lihat satu. Kita pelan-pelan sebentar. Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Saya agak pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 185. Mari kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kata Allah, karena Al-Quran itu istimewa, saya turunkan pun di waktu yang istimewa. Kalau bulan istimewa, Ramadan. Kalau hari istimewa, Jumat. Kalau malam istimewa, Lailatul Qadar. Turunnya lewat malaikatnya istimewa, Sayyidul Malaikah, Jibril alaihissalam. Kalau turun lewat rasulnya paling istimewa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bangga rasul kita, Nabi Muhammad. Karena ternyata dari semua nabi, semua rasul, ini rasul yang paling komplit keistimewaannya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini nabi belum lahir, rasul belum lahir, tapi oleh Allah sampai dimuliakan nasabnya disebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa itu beliau muncul 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Periodenya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah menyebutkan nama sifatnya Ahmad. Diabadikan di Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubashsyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan. Yang paling dahsyat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Itu dua-duanya 30 generasi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Setiap satu generasi, setiap satunya bisa ribuan tahun. Itu berdoa di samping Ka'bah supaya diutus Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelumnya Ismail dan Ibrahim alaihissalam berdoa di samping Ka'bah. Lihat doanya Quran surah kedua ayat 129, paling kiri sebelah atas di mushaf. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul dari kalangan masyarakat dekat sini, lahirnya dekat Ka'bah ya Allah. Kami minta rasul yang paling istimewa. Karena istimewa, lahirnya harus lahir di dekat tempat yang paling istimewa di bumi. Apa tempat paling istimewa? Ka'bah. Apa dalilnya? Quran surah ketiga ayat ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tidak ada tempat di muka bumi, kata Allah, yang saya bangunkan, saya jadikan untuk manusia tempat paling diberkahi kecuali Ka'bah yang terletak itu di Mekah.
lahir Rasul ini karena istimewa, lahirnya dapat tempat yang paling istimewa. Tidak ada satupun Rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Kata Allah, Al-Quran. Apa fungsinya? Ini dia masalah kita sekarang. Hudan linnas. Saya ulang. Hudan linnas. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca ada pahalanya. Setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Tapi bukan itu yang mutlak diinginkan. Kata Allah, tujuan saya turunkan Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dia menjadi hudan, petunjuk hidup bagi semua manusia. Ini ternyata Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu petunjuk hidup kita ada di situ. Saya pernah bolak-balik lihat Al-Quran, saya bandingkan dengan kitab lain. Demi Allah saya katakan, wallah demi Allah, tidak pernah saya temukan dalam kitab-kitab lain yang bahkan dianggap suci yang lebih bernilai daripada Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran disebutkan bimbingan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil ada karya manusia seperti itu, mustahil. Dari awal dilahirkan sampai wafat ada bimbingannya, di situ ada semua. Dipantas kalau orang jahiliyah dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing semua hidupnya naik jadi khairul ummah, pantas. Karena bimbingan kehidupan ini berasal dari zat yang menciptakannya. Bapak punya masalah dengan handphone, datang ke tukang servis handphone. Anda punya masalah dengan Honda, dengan motor, datang ke yang punya Honda. Yang punya masalah di pesawat, datang ke pembuat pesawat. Yang punya masalah dalam kehidupannya, datang pada penciptanya. Allah turunkan Al-Quran untuk membimbing semua manusia yang diciptakannya. Jadi kalau kita butuh petunjuk hidup, balik ke Quran. Saya baca cepat ya. Tahu saya dicatat, saya baca cepat. Saya contohkan saja. Setelah ini mari kita detilkan. Contoh, maaf, saat bahkan dalam kandungan, sebelum lahir. Bagaimana kandungan ini fase-fasenya dijelaskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Saat akan melahirkan, apa bimbingan doanya supaya yang lahir ini anak yang soleh? Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Baru lahir harus diberikan apa anak ini supaya kuat mentalnya, kuat tubuhnya, dan ada kecerdasan pada dirinya. Ada bimbingan di Quran surah kedua ayat 233. Disapih 2 tahun, dari 2 tahun sampai menjelang balik harus diajarkan apa pada anak-anak ini sehingga dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya dan baik dengan lingkungannya. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Dia mulai belajar bagaimana supaya belajar cepat paham. Dibacakan sekali ingat, dibacakan sekali paham, diajarkan langsung mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Juga meningkat imannya. Turun Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Diberikan bimbingan spiritualnya. Turun Quran surah 96 ayat yang pertama. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, naik lagi. Pindah kampus, berniaga, bergaul dengan orang banyak. Turun bimbingan di Quran surah ke-49 ayat 13. Silahkan bergaul, temukan teman-teman, tapi jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat Anda salah dalam kehidupan. 49 ayat ke-13. Sampai menemukan pasangannya. Jangan berlama-lama, jangan berikhtilaf. Kalau memang senang, lakukan turunan ini. Lamar, turun turunan lamaran. Quran surah keempat, ayat yang keempat. Bukan seperti anak sekarang. Belum nikah, jalan semotor berdua, sebecak berdua, becak seakan milik bersama, sedunia tidak ada. Masya Allah. Saya katakan pada anak-anak di dunia putri, kalau ada laki-laki mengucapkan harapan-harapan angin surga, kalimat-kalimat tak pasti, tolak mentah-mentah. Aku sayang padamu. Katakan padanya, jangan pernah katakan sayang dengan kalimat. Kalau engkau cinta padaku, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. BPKB buktinya, buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Baik, kalau jadi turun bimbingan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah menikah, kenapa seringkali banyak konflik di rumah tangga? Gara-gara pakaian ribut, gara-gara makanan berkelahi. Orang selesai dengan senyuman, ini sampai 7 tahun nggak tuntas-tuntas. Apa masalahnya?
Kata Al-Quran, boleh jadi setiap orang di rumah tangga tidak mengenal tugas dan kewajibannya. Masuk ke rumah tangga, turun tuntunan Allah. Nih, kalau berumah tangga ini tugas suami, ini tugas istri. Quran surah keempat ayat ke-34. Sikap suami terhadap istri, Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19-nya. Bahkan di An-Nisa'nya, Quran surah keempat ayat 19. Naik lagi bimbingan Quran surah kedua ayat 187. Naik lagi bimbingan kalau ada masalah sampai mau islah, Quran surah keempat ayat 35. Apa tugas suami yang pertama? Turun pencarian nafkah. Kalau ingin standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru berangkat, rizki sudah mendekat, Quran surah 2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rizki sudah datang, Quran surah 7 ayat 96. Kadang-kadang dalam pekerjaan, jabatan, kedudukan, pekerjaan, dagangan, niaga, kadang-kadang butuh tantangan. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan persaingan yang tidak sehat. Kata Allah, kerjakan amalan ini, maka engkau akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ada yang iseng menjahili, Quran surah 21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu tinggal di rumah, merawat anak, kadang rewel, kadang berkata kata Al-Quran gampang. Turunkan bimbingannya. Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Ibu capek, lelah, Quran surah ke-26 ayat 80. Ada yang mengatakan sakit, nggak mungkin disembuh. Amalkan amalan Nabi Ayub alaihissalam. Saya jamin sembuh, kata Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampai Anda menjadi berhasil dalam kehidupan dunia. Bagaimana menjaga keberhasilan supaya tidak turun? Amalkan amalan Quran surah ke-14 ayat 7. Kalau hartanya banyak, amalkan amalan ini, kata Allah, saya tambah hartanya, saya jadikan berkah di dalamnya. Ada zakat, Quran surah ke-9 ayat 103. Dikeluarkan ke dalam 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah infak, Quran surah kedua ayat 215. Pahalanya dikumpulkan 700 kali lipat, Quran surah kedua ayat 261. Kalau sifatnya adalah hal-hal yang bagus, bagus secara fisik, bagus dengan kedudukan, bangun malam, amalkan tahajud, Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Quran surah 73 ayat 1 sampai dengan ke-20. Sampai naik lagi, naik lagi, naik lagi. Maaf, usia 40 tahun, orang tua masih ada. Bapak ada, ibu kandung ada, bapak kandung ada, semua lengkap. Kata Allah, jangan sampai kesuksesanmu melupakan jasa kedua orang tuamu. Boleh jadi hanya 30% modalmu untuk sukses, tapi 70%-nya ibumu yang bangun malam nikah dengan malam, tahajud bermohon kepada Allah, bapakmu yang kerja keras sampai ada yang mengambil sekedar serabut saja, ada yang sekedar mengambil pepohonan saja, ada yang sedang menanam jagung, peluh keringatnya keluar, dia berdoa, ya Allah, jangan sampai anak saya seperti saya, ya Allah, jangan jadi tukang kelapa, jangan jadi tukang jagung, jadikan dia wali kota, jadikan gubernur, ya Allah, jadikan menteri, ya Allah, jadikan presiden, jadikan pebisnis yang hebat. Dia bangun tengah malam, dia menangis kepada Allah, dan jangan sampai dia tidur seperti saya, ya Allah. Karena itulah ketika usia Anda 40 tahun, orang tua masih ada, kata Allah, sertakan mereka dalam nikmat yang telah engkau dapatkan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Anda naik lagi, naik lagi, naik lagi. Identifikasi masalahnya. Ada persoalan apa? Belajar dengan persoalan supaya bisa menyelesaikannya. Ada bocorannya, Quran surah kedua ayat 214. Detil masalahnya, Quran surah 2 ayat 155